Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ngapain itu orang depan saya? Oh, ini. Oh, kaget saya. Pikir sih ini itu Mercy W211 Brabus package ya. Saya pernah naik mobil E-Class W211 itu, mobilnya enak banget asli. pernah jadi apa, grand prize dari Bank Mandiri. Ini tipe, wih keren banget cuy. E320 apa 350 tuh, nggak kelihatan. E350 Brabus, tipe langka itu. Karena yang dijual di sini secara resmi oleh Mercedes-Benz di Indonesia itu ada E200, E240 sama E200, E260 sama E260 sama E280, sama terakhir E3 kalau salah ya. Yang tipe W211 itu E320 gitu. Ya, selamat sore teman-teman. Saya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini hari Kamis 6 Februari 2025, malam ke-8 bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Sore ini saya sebenarnya pengen ngebahas yang tadi pagi loh. Ya, yang tadi pas saya jalan pagi itu, cuman karena ada satu dan lain hal, jadinya saya baru bisa bahas pada sore ini, teman-teman. Jadi gini, saya tuh secara pribadi ya mencurigai, kok sekarang ini penghujatan kepada agama Islam di Indonesia ini kok makin masif gitu, makin makin gak karu-karuan gitu, dan gak ditindak sama aparat yang berkewajiban gitu loh. Kecuali kalau maaf ada RP-nya yang dikeluarkan, ada rupiahnya yang dikeluarkan. Nah teman-teman ya, saya curiga ini tuh gerakan ini ada yang mengkoordinir, gerakan deislamisasi, gerakan sekularisasi, bahkan misi kristenisasi. Kalau kristenisasi di Indonesia udah lama banget, udah dari tahun jebot, tahun 70-an udah ada. Cuma makin masif lagi sekarang. Makin masif lagi tuh di tahun 90-an sampai sekarang gitu loh. Itu makin masif. Nah, ini kan ada upaya deislamisasi atau desakralisasi agama Islam di Indonesia ini gitu loh. Lalu kenapa Indonesia gitu? Kenapa enggak negara yang penduduk mayoritas Islamnya besar lainnya gitu? Contohnya Pakistan. Karena populasi penduduk Muslim Indonesia dan Pakistan ini mirip-mirip. Angkanya tuh hampir mirip. Angkanya tuh mirip banget. Cuma bedanya gini. Pakistan itu ya adalah negara yang secara tegas mentahbiskan dirinya tuh sebagai negara Islam. Apalagi Pakistan ini kan adalah negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Islam atau Islamic Republic ya, Republik Islam Pakistan. Dan Pakistan ini juga merupakan Republik Islam pertama dan tertua di dunia yang sudah berlangsung yang sudah lahir sejak tahun 1956. Gak berapa lama setelah kemerdekaan dari kemerdekaan dari United Kingdom, dan juga pemisahan dari India atau partition of India, dibelah menjadi dua. Yang Hindunya menjadi India, yang Muslimnya menjadi Pakistan. Pada waktu itu ada Pakistan Barat dan Pakistan Timur.
Nah, tahun 1971 Pakistan Timur ini merdeka, memisahkan diri dari Pakistan yang ada di barat. Lahirlah sebuah negara yang kita kenal saat ini dengan nama Bangladesh. Itu. Sementara Pakistan yang di barat hanya kita kenal sebagai Pakistan saja. Itu. Nah, kenapa nggak di Pakistan? Ini ya, Pakistan itu kan negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang besar. Tadi kan saya sudah bilang angkanya tuh mirip-mirip dengan Indonesia. Tapi kok nggak ada gerakan seperti yang ada di Indonesia ini? Karena gini, Pakistan dalam konstitusinya menetapkan Islam itu sebagai agama resmi negara. Islam itu sebagai agama negara di sana. Di samping Pakistan juga berbentuk sebuah republik Islam, Islamic Republic. Ya, kalau dalam bahasa sana disebut Jamhuriyah Islami Pakistan. Ya, Jamhuriyatul Islamiyah Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. Itu dari tahun 1956 sampai sekarang. Berarti sudah hampir 70 tahun, ya. 69 tahun ini Pakistan ini menjadi sebuah republik Islam. Nah, karena hampir 70 tahun, ya, Pakistan ini menjadi republik Islam, ya. Pakistan ini kan memang meletakkan Islam itu sebagai dasar hukum, dasar bernegara, dasar berpedoman, dan dasar berpolitik, dan juga sebagai ideologi resmi dari negara tetangga India itu. Ya, itu Pakistan, biar tahu. Nah, Pakistan. Makanya Pakistan punya undang-undang sendiri. Bahkan, mohon maaf, undang-undang tentang penistaan agama di Pakistan ini termasuk undang-undang penistaan agama yang paling keras di dunia. The strictest and the harshest religious blasphemy law in the world, boleh dibilang. Karena dilaporkan udah jutaan orang di Pakistan masuk penjara gara-gara ini. Apalagi kalau udah terang-terangan menghina agama Islam, apalagi menyatakan dirinya murtad. Kalau murtad di Pakistan itu dihukum mati. Memang sesuai dengan tuntunan dari hukum Islam. Ya. Tuntunan dari hukum Islam. Tuntunan dari hukum Islam memang seperti itu, kisos jatuhnya. Nah, makanya gerakan-gerakan misionarisasi seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini sulit, boleh saya bilang sulit untuk berkembang di Pakistan. Betul. Karena Pakistan ini boleh dibilang ada undang-undang yang secara tegas melindungi dan menjaga marwah dari agama Islam di Pakistan. Begitu ceritanya. Jadi nggak bisa sembarangan mulut kita di sana main hina-hina agama Islam. Mirip-mirip lah dengan di Arab Saudi, cuma beda wujudnya aja. Kalau Arab Saudi wujudnya adalah sebuah kerajaan, Pakistan adalah republik. Itu mirip-mirip lah gitu. Bang Nur mau sedot lemak belum ada duit. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Mari kita teruskan. Nah, kenapa kok di Indonesia gerakan seperti ini kok luas geraknya? Ya, di mana? Saya beritahu Anda ya.
saya beritahu Anda ya, karena Indonesia ini kedudukan agama Islamnya tidak jelas, tidak ditahbiskan sebagai agama negara, tapi tidak juga ditahbiskan sebagai negara yang berdasarkan Islam. Tapi Indonesia juga tidak menyatakan dirinya sebagai sebuah negara sekuler, ya, karena memang Indonesia tidak dilahirkan sebenarnya sebagai sebuah negara sekuler. Secara de facto memang Indonesia ini adalah sebuah negara yang berdasar Islam. Terbukti dari kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu, gitu loh. Kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu kan artinya adalah monoteis. Indonesia ini adalah negara monoteis, menyembah hanya kepada satu Tuhan saja, satu Tuhan yang tunggal, bukan jamak, bukan plural, tapi singular, the singular God. Nah, monoteisme yang ketat ini dapat kita temui di ajaran agama mana? Tidak lain dan tidak bukan, monoteisme ketat itu hanya ada di agama Islam. Makanya betul yang dibilang oleh Egy Sujana itu, memang Indonesia ini dilahirkan sebagai sebuah negara yang berlandaskan Islam, meskipun baru secara de facto. De facto itu melalui pengakuan. Nah, terutama melalui sila pertama dari Pancasila itu. Melalui sila pertama dari Pancasila itu, ya. Sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu udah jelas bahwa Indonesia ini adalah negara yang monoteis, hanya menyembah pada satu Tuhan. Gak sesuai loh dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Tuhan yang disembah itu satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, gitu. Tapi tidak diyuridiskan, tidak ditetapkan secara de jure kalau Indonesia ini negara Islam. Kenapa begitu? Karena pada saat penetapan atau penentuan dasar negara, kalau seandainya Indonesia ini secara de jure atau secara yuridis dikukuhkan sebagai negara yang berlandaskan agama Islam, takutnya nanti yang di timur ini memisahkan diri dari Indonesia dan adadannya, dan tidak lahirlah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lahir yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ide NKRI itu sebenarnya dari Soekarno. Kalau Muhammad Hatta atau Bung Hatta itu menginginkan Indonesia ini adalah sebuah negara serikat, negara federasi. Kita pernah mengalami itu di zaman RIS, Republik Indonesia Serikat, RIS. Nah, itu yang diinginkan oleh Bung Hatta sebenarnya. Indonesia menjadi sebuah negara federal ketimbang negara kesatuan seperti yang diimpikan oleh Bung Karno. Nah, karena Bung Karno ini begitu bersemangat menyatukan Indonesia, maka akhirnya tidak jadilah Indonesia mengambil dasar negara berlandas Islam, tapi juga tidak berlandas sekuler. Tapi dua-duanya itu diakomodir. Yang Islam aspirasinya diakomodir, yang sekuler atau dalam istilahnya
kebangsaan gitu ya, atau nasional gitu ya, itu diambil juga aspirasinya. Ketemulah jalan tengah membentuk sebuah ideologi dasar negara yang bernama Pancasila yang kita anut sekarang ini. Jadi Pancasila ini adalah pertemuan, himpunan jalan tengah dari berbagai ideologi dan nilai-nilai yang ada. Meskipun lebih didominasi oleh nilai-nilai kerakyatan, sosialisme, ya, Islam, unionisme, dan demokrasi sosial atau sosial demokrasi, bukan liberal demokrasi. Jadi negara Indonesia ini adalah negara yang berdemokrasi sosial, bukan berdemokrasi liberal. Paham ya? Gitu. Nah, kaitannya dengan apa yang mau saya bahas sore ini, teman-teman. Saya curiga ya karena Indonesia ini negara yang boleh dibilang luas ya. Jadi Islam tidak berstatus di Indonesia, melainkan hanya sekedar agama mayoritas ya. Dan tidak ada undang-undang yang seperti Pakistan gitu ya, yang benar-benar menjaga dan martabat muruah daripada agama Islam ya. Apalagi kan Indonesia ini kan mengakui bukan hanya Islam kan sebagai agama negara, agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu bukan hanya Islam aja, tapi ada 6 agama yang diakui, ajaran yang diakui keberadaannya oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, ini yang membuat situasi jadi makin runyam. Kenapa saya bilang situasinya makin runyam? Sudahlah kita terlalu, kita ini terlalu luas. Malah kita mendorong narasi-narasi yang bukan hanya bukan gimana ya? Boleh nggak saya bilang narasi moderasi beragama itu adalah sebenarnya cover up dari desakralisasi berislam. Desakralisasi dalil-dalil keislaman. Alias gini teman-teman, jadi seakan-akan kayak pemerintah ini mengajak kita, ya udahlah kita nih berislam tuh jangan terlalu ini banget lah, jangan kekas banget lah, jangan terlalu jangan terlalu kaku banget lah, jangan terlalu syar'i banget lah gitu. Mau ya lebih luas sedikit lah, lebih ada bumbu-bumbu yang kayak gitulah pokoknya lah ya. Kita mau tahu ya. Nah, narasi seperti itu yang menyebabkan kenapa apalagi ditambah sekarang muncul lagi pluralisme. Nah, sudah deh. Pluralisme, penjamakan. Aduh, Pak. Muncul lagi Islam pluralisme. Sudahlah itu. Aduh, ya. Nah, di sini kenapa orang makin masif lagi ngehujat agama Islam? Sebenarnya bukan ajaran Islamnya itu loh yang dijadikan bahan caci maki. Mereka sengaja memelintir dalil-dalil keislaman itu karena sebenarnya gini, ada motif. Motifnya adalah satu, agar orang Islam di Indonesia ini tidak menjalankan Islam itu secara kafah. Kafah itu maksudnya sesuai dengan apa yang telah disyarakkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam satu firman-Nya dalam surah Baqarah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kamu secara kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara kafah.
Kafah itu kan artinya sungguh-sungguh, serius, tidak main-main, tidak mempertentangkan dalil-dalil keislaman, apalagi akidahnya. Apalagi akidahnya tidak untuk dipertanyakan lagi. Apa yang menjadi akidah Islam itu sudah final. Nah, itu yang harus dijalankan secara kafah. Nah, orang-orang yang kayak begini pasti akan jadi sasaran dengan narasi dan label-label yang gak karu-karuan. Kenapa? Karena ketidaksukaan bahwa kalau kita menjalankan agama Islam ini tuh yang kafah gitu loh, yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Itu aja motifnya. Jadilah makanya kenapa ajaran Islam itu dipelintir, narasinya diputar belit, diputar balik, dan sebagainya dan sebagainya. Pagi tadi kita bicara tentang motif, ada motifnya, motif politik, ekonomi, walaupun sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya ini hanya apa ya istilahnya, hanya framing saja, karena takut begini. Satu, takut hegemoni Kristen sebagai ajaran agama yang paling banyak dianut oleh penduduk dunia, dengan total jumlah penduduk 2,2 sampai dengan 2,3 miliar jiwa ini, terkalahkan. Apalagi perkembangan ajaran agama Kristen ini boleh dibilang stagnan. Kenapa? Karena makin banyak orang keluar dari kekristenan, makin banyak gereja-gereja dijual. Makanya pertumbuhannya stagnan. Sebaliknya pertumbuhan umat Islam ini meningkat tajam. Makanya bisa dibilang the fastest growing religion. Sekarang aja dilaporkan sudah 1,9 miliar, hampir 2 miliar jiwa orang sudah menganut agama Islam. Nah, takut hegemoni Kristen ini bisa terkalahkan. Makanya jadilah mereka-mereka yang menganut hegemoni Kristen ini, apa istilahnya tuh, ya, makanya jadi hanya karena ketakutan aja kok. Loh, sama halnya kayak kenapa Barat begitu bersemangat merobohkan Ottoman Empire, Kesultanan atau Kekhalifahan Utsmaniyah. Di framing, ini nanti ini umat Islam akan menguasai dunia, nanti begini apa segala macam. Padahal nggak ada ya niat begitu-gitu, nggak ada. Tidak ada nafsu umat Islam itu menguasai dunia, malah ya karena sebenarnya kecemburuan. Kok bisa negara seperti Ottoman Empire itu menjadi negara adikuasa, adidaya selama ratusan tahun lamanya, ratusan tahun lamanya menjadi superpower, ya, lebih lama dari Amerika Serikat jadi superpower, ya, karena ngiri, cemburu gitu loh. Makanya jadi itulah kenapa Amerika Serikat itu begitu bersemangat merobohkan kekhalifahan Ottoman, dan siapapun yang mencoba melawan hegemoni dari Amerika Serikat dan sekutunya. Bisa kita lihat bukan hanya Ottoman Empire aja yang menjadi korban, Uni Soviet pun juga menjadi korban. Makanya bubar tahun 91. Sekarang muncul Rusia dan Tiongkok menentang hegemoni Amerika Serikat dengan tujuan untuk mencoba menyeimbangkan agar dunia itu gak terlalu pincang, hanya
Amerika Serikat saja dan sekutu-sekutunya saja yang boleh jadi superpower, adidaya, adikuasa dan seterusnya. Tidak boleh ada yang menyeimbangi. Sekarang lihat bagaimana Amerika Serikat melakukan perpeloncoan kepada Rusia, kepada Tiongkok, kepada Iran, kepada pihak-pihak yang mencoba menyeimbangi hegemoni adikuasa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Pasti akan dipelonco, ya. Karena apa? Karena Amerika Serikat dan kawan-kawannya ini nggak mau hegemoninya ini terganggu. Nah, jadi mereka bayar. Apalagi mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan ada tatanan dunia baru dan Amerika Serikat harus memimpinnya. There will be a new world order and America shall lead it. Nah, itu. Jadi makanya apalagi setelah 9/11, udah. Pandangan memang sengaja dibikin sinis karena lagi-lagi takut di framing. Amerika Serikat dan sekutunya itu hanya jago framing kepada umat Islam karena ada karenanya, karena takut Islam ini, umat negara-negara Islam ini bisa bersatu menjadi apa istilahnya, bareng sama Rusia dan Tiongkok menyeimbangi hegemoni Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Maka jadilah digelar perpeloncoan kepada umat Islam, di framing ini, di framing itu. Padahal sebenarnya gak ada yang begitu-gitu. Islam itu bukan agama teroris, bukan agama kejahatan, bukan agama perang, bukan agama tukang bunuh dan sebagainya. Itu karena belum mengenal Islam secara mendalam. Kalau sudah kenal mendalam Islam secara mendalam, sudah tahu Islam secara mendalam, rasanya framing-framing seperti itu akan hilang di benak jiwa dan pikiran kita. Percayalah. Karena sudah mengenal Islam dengan lebih dalam, bahwa Islam itu tidak seperti apa yang dibully oleh Barat, oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dan Barat ini kan jagoannya ekonominya adalah sistem kapitalis. Nah, karena hegemoninya jadi gak kepengen ada sistem ekonomi yang lebih baik dari kapitalis, ya menyeimbangi gitu loh, seperti sistem ekonomi sosial, sistem ekonomi komando, ekonomi kerakyatan gitu loh. Nah, ini gak akan dikasih ruang untuk berkembang karena tidak sesuai dengan ininya, kepentingannya. Makanya jadi apalagi Islam punya sistem ekonomi yang lebih bisa menjadi alternatif bagi sistem ekonomi kapitalis maupun ekonomi komando atau terpusat. Pasti gak akan dikasih ruang untuk berkembang. Akan di framing ekonomi Islam gini karena takut hegemoninya akan berakhir, hegemoni kapitalisme berakhir. Nah, sebetulnya karena ketakutan saja itu. Pertama karena ketakutan hegemoni Kristen sebagai ajaran agama paling baik dianut di dunia berakhir dikalahkan oleh Islam. Yang kedua, hegemoni Amerika Serikat dan beserta sekutunya di Barat, baik itu secara politik, pertahanan keamanan, ekonomi, kapitalisme lebih tepatnya, tidak ingin diakhiri oleh Islam, oleh Rusia, oleh Tiongkok. Itu sebenarnya motif politik ekonomi di balik gerakan yang saya bahas ini. Kalau motif sosialnya kan tadi sudah, orang banyak tidak suka dengan orang Islam yang kok kayaknya ngejalanin agama Islam. Ya di framingnya, dan kita yang mengikut Al-Quran, mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW itu sebagai di framingnya kaku, ekstrem, radikal,
apalagi itu tidak mengikut perkembangan zaman dan seterusnya. Quran tidak saintifik, tidak ilmiah dan seterusnya. Ini kan upaya sebenarnya, upaya untuk istilahnya kayak menjauhkan umat Islam Indonesia itu dari ajaran agamanya. Ini bahaya teman-teman. Karena masalah ketidaksukaan saja kok. Karena masalah walaupun lebih dari sekedar ketidaksukaan dari orang yang ngejalanin agama Islam ini secara kafah. Allah sendiri mengatakan dalam satu ayat di Al-Quran, yang namanya orang kafirun Yahudu wan Nasoro, Yahudi dan Nasrani itu, Yahudi dan Kristen itu tidak akan pernah suka dengan orang-orang Islam sampai orang-orang Islam itu mengikuti apa maunya mereka, apa kehendak mereka. Gitu loh. Jadi buat saya pribadi, buat saya ya, ini hanya masalah ketidaksukaan saja. Gerakan Islamofobia ini, gerakan kenapa kok caci maki, hujat-hujat agama Islam ini dibiarkan gitu. Ya dibiarkan karena apa? Dianggapnya yaitu kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, bahwa kebebasan beragama bukan hanya milik satu agama saja gitu kan, dan seterusnya. Ini bukan negara hanya milik satu agama saja, dan seterusnya gitu kan. Nah itu makanya apa ya, saya jujur ini gerakan ini harus diakhiri teman-teman. Gerakan deislamisasi, desakralisasi, sekularisasi Islam di Indonesia ini harus diakhiri teman-teman. Gerakan Islamofobia yang hujat-hujat, caci maki Islam, cerca ajaran Islam di Indonesia ini harus diakhiri teman-teman. Dan harus cari tahu siapa di balik ini semua. Siapa pihak yang tidak suka gitu loh dengan agama Islam dan orang-orang Islam di Indonesia yang menganut agama Islam ini secara kafah di Indonesia ini harus segera diselidiki dan harus dipidanakan. Makanya undang-undang penistaan agama di Indonesia harusnya lebih tegas. Gitu loh. Tidak cukup penistaan agama Islam hanya dijatuhi hukuman penjara 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Gak cukup. Harus diberi efek jera, shock terapi, biar apa ya, gak ada yang ngoceh sembarangan lagi gitu loh tentang agama Islam di Indonesia ini. Ini semua karena ya kitanya yang terlalu mengkampanyekan apa itu namanya plural, ya kedok sekularisasi lah. Ya sekularisasi ini kan kedoknya macam-macam, moderasi berislam lah, pluralisme Islam lah, wanula inilah itulah. Mohon maaf lahir dan batin, akhir kata dari saya ya, moderasi dalam berislam itu sesungguhnya bukan membenarkan semua agama. Kita umat Islam meyakini wajib hukumnya inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu satu-satunya hanya Islam. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Ya. Moderasi umat ini annoying banget dah. Ini udah panjang itu macetnya. Annoying banget dah. Itu kalau nyari alamat, saran saya gini teman-teman ya. Kalau bingung nyari alamat ya, kita Sherlock alamatnya di mana, nanti diarahkan pakai maps.
daripada kayak tadi membuat macet, membuat antrian, panjang urusan. Mana tadi mobilnya banyak. Kalau mobil 1, 2, 3 nggak apa-apa. Ini mobil banyak tadi, nanti macet, ya kan? Iya. Mending kalau saran saya sih gitu, atau tanya, Pak, misalkan ini di mana? Atau kalau saran saya petunjuk jalannya dilengkapin deh. Kayak di jalan di daerah Camar situ, itu petunjuk jalannya lengkap banget. Gitu. Rumah blok ini, blok itu, blok anu, blok inu, blok itu, blok ane, nanu, Masjid At-Taqwa, musala apa nama, saya lupa di mananya. Jelas semua di situ. Sana daerah Camar. Kalau di sini mah ya ala kadarnya aja lah sudah. Ya kan? Harusnya dilengkapin sih. Ini nanti coba saya usulkan. Ini coba petunjuk arahnya tuh dilengkapi. Dibikin denah gitu loh. Blok sih. Ya, saya pikir ada kereta, ada spur. Saya pikir ada spur, taunya enggak. Nah gitu teman-teman ya. Jadi akhir kata dari saya, moderasi berislam itu bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato." Ummatan wasato itu bukan berarti kita lantas menjadi mengiyakan semua agama benar, itu salah. Mengiyakan semua agama sama, ya salah. Tidak sama. Gitu loh. Islam ini agama yang istimewa. Dinamai langsung oleh Allah. Ajarannya langsung dari Allah. Ajaran penyembahan, persujudan kepada Allah itu langsung dari Allah, bukan dari bikinan manusia. Sumbernya semua dari Allah. Semua nabi itu diutus oleh Allah. 25 orang nabi itu yang ngangkat adalah Allah. 5 orang rasul yang berpangkat ulul azmi itu yang ngangkat adalah Allah. Bukan diberi gelar oleh manusia, bukan. Itu diangkat oleh Allah, diutus oleh Allah untuk umatnya, untuk kaumnya. Ajarannya adalah penyembahan kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, dan bersujud kepada Allah. Muslim, Islam, itu bukan ajaran bikinan manusia. Al-Quran itu juga bukan karangan Nabi Muhammad, itu adalah firman Allah, perkataan Allah, kalamullah, gitu ya. Jadi wasatiyah itu artinya adalah proporsional. Proporsional itu tidak kaku tapi tidak ngasal. Ya, tidak ngasal tapi juga tidak terlalu kayak harus memaksakan sempurna gitu. Ya paling tidak itu tadi, secara kafah itu tadi, kita beragama Islam sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak berbantah-bantah dengan apa yang telah menjadi pokok prinsip akidah Islamiyah, selesai persoalan. Itu yang diminta oleh Allah, yang disebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, itu seperti itu. Yang disebut moderasi beragama itu seperti itu, moderasi berislam itu seperti itu. Bukan sekularisasi, desakralisasi Islam, tapi kedoknya moderasi beragama, moderasi berislam, malah disebutnya Islam wasatiyah, bukan begitu. Ya. Wasatiyah itu artinya proporsional, nggak berlebihan tapi juga tidak ngasal. Gitu. Jadi paling tidak kafah itu sudah baik kok. Sebaik mungkin. Gitu loh. Semampu kita menjalankan agama Islam ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin, bukan seadanya. Itu yang namanya Islam wasatiyah itu seperti itu.
Itu yang namanya proporsional, itu seperti itu kawan. Bukan asal-asalan. Bukan istilahnya harus perfect banget, enggak. Tidak. Sempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Gak apa-apa kita menjalani Islam secara kafah, mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, di label macam-macam, gak apa-apa. Toh kita bukan untuk menyenangkan semua orang kan? Iya. Nggak apa-apa gitu loh. Tapi ingat, walaupun di hidup dunia kita di label macam-macam, tapi Allah lebih tahu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan muslim, sebagaimana Allah wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sekian, selamat petang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.